Pemirsa, berbeda dengan terdakwa narkoba lainnya, Jamil terdakwa narkoba malah secara jantan menerima vonis mati yang dijatuhkan kepadanya. Jamil sama sekali tidak mengajukan banding atas putusan vonis mati. Pengadilan Negeri Siak Riau memvonis mati 2 pengedar 8 ton ganja. Hakim juga memvonis 2 terdakwa lainnya dengan hukuman 20 tahun penjara dan 1 terdakwa dihukum seumur hidup. Hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Ibrahim dan Jamil. Sementara Syahrizal dan Muhalil masing-masing 20 tahun penjara dan Budiman penjara seumur hidup. Ibrahim berperan mengendalikan peredaran narkoba jenis ganja. Sementara Jamil adalah supir truk yang membawa 8 ton ganja dari Aceh menuju Jakarta. Dalam sidang terungkap sindikat pengedar narkoba tersebut dibayar seseorang berinisial TP yang diduga sebagai pemilik ganja yang kini masih buron. Menanggapi vonis mati terhadap dirinya, Jamil menerima secara jantan dan tidak berniat untuk mengajukan banding. Kenapa kamu terima wajib? Alasannya apa, Mil? Wajib hidup, wajib mati. Hah? Wajib hidup, mengakui kesalahan atau bagaimana? Kasih jalan. Perasaannya sekarang macam mana? Aman. Aman? Tidak takut terima mati? Hah? Wajib kamu mati. Hah? Wajib hidup, wajib mati. Wajib hidup. Tim Satgas Berantas Narkoba Polda Kaltim meringkus seorang supir taksi yang menjadi kurir sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 1 kg sabu-sabu senilai 3 miliar rupiah. Tersangka LS diringkus polisi saat akan menyerahkan sabu-sabu seberat 1 kg kepada seseorang di Samarinda. Terungkapnya kasus tersebut berasal dari informasi warga yang menyatakan bahwa setiap pekan selalu ada pengantaran barang dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan ke Samarinda dengan menggunakan taksi dengan upah yang mencurigakan, yakni 2 juta rupiah. Setelah polisi melakukan pengintaian selama 1 pekan, akhirnya polisi menemukan adanya indikasi upaya penyelundupan narkoba. Tersangka yang merupakan supir taksi kemudian dibuntuti. Setibanya di Jalan Awe, Syarani, Samarinda, tersangka kemudian dibekuk polisi. Saat digeledah, polisi menemukan sabu-sabu seberat 1 kg. Dan polisi juga menyita mobil, 2 ponsel, KTP, SIM, dan juga buku mengemudi tersangka. Ke informasi lain, pemirsa, seorang warga desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, ditembak oleh 2 orang perampok. Perampok tersebut melarikan diri dan merampas uang ratusan juta rupiah. Perampokan terjadi ketika korban sedang mengambil uang pembayaran buah kelapa sawit senilai 150 juta rupiah. 2 orang perampok kemudian menghampiri mereka dengan sebuah sepeda motor. Korban sempat melawan perampok namun ia tertembak di bagian perut. Setelah merampas uang korban, pelaku sempat menembak secara membabi buta dan mengenai pagar rumah. 15 menit kemudian petugas dari Mapolsek Aceh Tamiang tiba di lokasi kejadian dan memasang garis polisi. Polisi pun menemukan proyektil peluru jenis revolver untuk dijadikan barang bukti dan kedua pelaku kini masih buron. Hasil identifikasi sementara, polisi menduga pelaku mengenal korban yang kini dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Langsa. Setelah tertangkap basah menjual narkoba kepada pelajar di Karawang, Jawa Barat, seorang pelaku diperiksa intensif di Mapolres Karawang. Dari pelaku yang sebelumnya ditangkap warga, polisi hanya menahan 1 pelaku di Mapolres Karawang. Sementara seorang lagi telah dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam penjualan narkoba. Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mencari pelaku lain yang diduga merupakan bandar besar yang telah memasok narkoba ke Karawang. Sebelumnya sejumlah warga menangkap pelaku di salah satu sekolah di wilayah Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, warga mendapati puluhan butir pil yang diduga akan diedarkan kepada kalangan pelajar di sejumlah sekolah. Kita ke Nabire, pemirsa. Petugas Dalmas Polres Nabire, Papua menggerebek anggota kelompok Komite Nasional Papua Barat atau KNPB saat jumpa pers dengan wartawan cetak dan elektronik. Petugas Dalmas Polres Nabire, Papua membubarkan acara jumpa pers yang diadakan oleh kelompok Komite Nasional Papua Barat KNPB di Taman Gizi, Kota Nabire, Papua. Agenda jumpa pers yang membahas dukungan kelompok KNPB Nabire terhadap masuknya agenda Papua
dalam pembahasan Melanesian Spearhead Group tidak dapat dilanjutkan karena para aktivis anggota Komite Nasional Papua Barat melarikan diri saat aparat kepolisian tiba di lokasi. Petugas pun mengejar anggota komite. Polisi sempat berkali-kali mengeluarkan tembakan peringatan dan akhirnya petugas berhasil menangkap 2 anggota KNPB. Keduanya digiring ke Mapolres Nabire untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, ada